Pagi ini kita masih lanjutkan, ini mungkin seri kelima kayaknya ya, tentang Tuhan adalah gembalaku. Ya, dan saya percaya ini sesuatu rahasia yang Tuhan singkapkan juga buat setiap kita. Tuhan singkapkan tentang Tuhan gembalaku. Ternyata saya tidak menduga, saya pun tidak menduga sampai sepanjang ini saya boleh menyampaikan firman tentang Tuhan adalah gembalaku. Ini bagian yang kelima, masih pada ayat yang ketiga, saudara ya. Senin kita masuk pada ayat keempat. Nanti setelah selesai saya menyampaikan Tuhan adalah gembalaku, baru saya akan masuk pada berita-berita pesan sukacita Natal. Saya juga nggak tahu berapa seri nanti Tuhan gembalaku ini bisa selesai sampai ayat yang ke-6 ya. Mari kita langsung saja ya, baca ayat ini, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya baca 1, saudara 2 terus, nanti yang ke-6-nya sama-sama kita baca. Ayat 1 saya baca begini, kata firman Allah, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Teruskan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia memimpin aku ke air yang tenang. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5 ya, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6 sama-sama kita baca, 2 dan 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya langsung saja pada inti pembicaraan kita pada sesi kelima ini. Kita langsung masuk ayat yang ketiga. Saya baca ulang di ayat yang ketiga. Tolong perhatikan ayat ini. Ia menyegarkan jiwaku. Kemarin sudah selesai kita bahas. Di luar dugaan saya, begitu banyak respon dari saudara chatting kepada saya. Ada banyak di antara saudara yang sangat diberkati dengan firman yang kemarin tentang jiwa yang letih. Setan bercokol ganggu di jiwa. Kelelahan, rasa takut, rasa cemas, capek, mau mati, itu semua bercokolnya di jiwa. Makanya jiwa itu harus dibaharui dari pikiran kita, kehendak, keinginan kita, sampai perasaan emosi kita. Itu semua dibaharui. Dan ternyata banyak orang-orang yang ternyata kemarin saya lihat lelah, capek hidupnya. Dan saya berdoa lewat pengajaran firman Tuhan yang dilepaskan kemarin, jiwa setiap saudara disegarkan kembali. Yang rasanya gak kuat jalani hidup masalah yang berat, semangat lagi, berharap lagi kepada Tuhan untuk terima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara, kawanan domba gembalaannya. Sekarang saya masuk pada bagian B, 3 bagian B. Dikatakan begini, Ia itulah gembala kita, Tuhan kita, menuntun aku, kata Daud, di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau kita sebagai domba-dombanya Tuhan, ya umatnya Tuhan, mau digembalakan sama Tuhan, nurut sama Tuhan, Tuhan akan menuntun hidup kita. Percayalah, yang namanya umat, yang namanya domba pasti dituntun sama gembala kita. Dituntunnya kemana? Ia menuntun aku, dikatakan di jalan yang benar. Nah, kita belajar tentang jalan yang benar. Tuhan menuntun kita kawanan dombanya. Tuhan menuntun kita umatnya di jalan yang benar. Menarik, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, He restored my soul, He lead me, perhatikan ini, in the path of righteousness for His name sake. Ini menarik, kata jalan yang benar itu disalinnya dengan kata in the path of righteousness, pakai kata path, bukan kata way, tapi kata path, bukan jalan way yang lebar. Tuhan menuntun kita di jalan yang benar
Ternyata versi bahasa Inggris King James Version mengatakan jalan itu bukan ways, bukan jalan yang lebar, bukan jalan raya, bukan jalan yang lapang dan jalan yang luas, yang banyak orang senang masuk jalan itu, bukan. Ternyata jalannya adalah jalan path, jalan yang sempit, jalan yang sesak, jalan yang terjal. Ternyata Tuhan kita menuntun kita di jalan yang benar. Itu pengertiannya ada jalan yang sempit, saudara. Jalan yang sesak. Tetapi domba di sini itulah Daud. Dan saya percaya domba pagi ini itu adalah Anda semua dan saya. Kita mengerti, domba mengerti, meskipun jalannya itu adalah jalan yang sempit, meskipun jalan itu jalan yang sesak, yang terjal, domba tahu itu jalan yang benar, itu istimewa, itu penting. Meskipun jalannya terjal tidak enak, jalannya sempit di bawah ditonton sama gembala ini, tapi yang namanya domba, yang namanya umat gembalaannya tahu ini jalan yang betul, ini jalan yang benar. Meskipun terjal, ini jalan benar. Meskipun sempit sesak, ini jalan yang benar. Domba tahu betul itu jalan yang benar, gitu loh. Makanya domba ikuti jejaknya, jalannya gembala. Napak tilas jalannya gembala. Karena ngerti, meskipun sempit, aku ikut sama gembala, sama Yesus. Karena ini jalan yang benar. Dan kalau saya mau sampaikan sama saudara, ketika bicara jalan yang benar, itu ternyata memang jalan yang tidak enak. Yesus memang pernah berkata kepada murid-muridnya tentang jalan yang benar ini. Coba saya tunjukkan satu ayat. Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14. Saya nggak otak-atik ini ayat, saya cuma screenshot, saya tunjukkan sama saudara. Makanya agak kecil, saya nggak bisa robah. Sebab saya ingin menyertakan judul perikopnya. Anda coba dekatkan diri saudara pada televisimu atau gadget handphonemu. Itu ada judulnya, dikatakan jalan yang benar. Terbaca ya, agak kecil ya, jalan yang benar. Itu judulnya. Jalan yang benar yang dimaksud Yesus yang ditunjukkan itu jalan yang seperti apa sih? Mari kita lihat supaya kita paham. Ia menyegarkan jiwaku dan ia menuntun aku di jalan yang benar. Jalan benar menurut Tuhan itu jalan yang kayak apa? Yang kita mesti ikuti, yang kita mesti napak tilasi. Jalan benar itu kayak apa sih? Mari kita lihat ya. Saya baca Matius 7 ayat 12 dulu, dikatakan begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, lihat, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perhatikan kalimat-kalimat ayat 13-14. Ini penting bagian titik ini supaya Anda paham. Perhatikan ya, serius, konsentrasi, fokus. Dikata begini, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Jalan benar itu pintu yang sesak. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Lalu dikatakan ini, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Yesus bilang jalan benar itu ternyata jalan yang sempit. Yesus berkata, mengajar kepada murid-muridnya, jalan benar yang dia ajarkan, yang mesti diikuti sama murid-muridnya itu adalah jalan yang sesak. Tetapi Tuhan bilang, meskipun jalannya sempit, ini jalan yang benar. Meskipun jalannya sesak, ini jalan yang benar. Yang ujungnya menuju kehidupan, yang ujungnya menuju glory, kemuliaan. Yesus ajar, pintu yang lebar, pintu yang lapang, ujungnya adalah mati, binasa, hancur, kacau balau. Itu Tuhan katakan. Jadi jelas saudara, yang dimaksud Tuhan di sini, kita dituntun di jalan yang benar. Ternyata bukan jalan yang lebar, banyak orang masuk itu. Ini jalan yang sempit, yang sedikit saja orang yang mau ikut. Makanya di gambar tadi tolong munculkan, saya tunjukkan dua jalan. Yang lebar banyak banget yang jalan, yang sempit cuman berapa orang yang jalan di situ, milih. Ya. Pertanyaan saya kepada saudara pagi ini sebelum saya lanjutkan pengajaran firman Allah ini, jawab pertanyaan saya lewat chatting. Ya.
Apa saudara semua masih mau ikut Yesus? Itu pertanyaan saya, tolong dijawab. Meskipun kita tahu Tuhan menuntun kita di jalan yang benar, ternyata Matius 7, 13, 14 singkapkan kepada kita bahwa ternyata jalan benar itu jalan yang sempit. Jalan yang benar itu jalan yang sesak. Masih mau ikut Yesus? Saya tanya, tolong dijawab. Apakah Anda semua masih mau ikut Yesus? Kalau Anda jawab ya, dan saya ingin lihat jawaban saudara. Saya lihat di akun Facebook tidak ada yang menjawab, saudara ya. Kayaknya di akun Facebook Jordan Naftali masih ragu-ragu ini. Saya coba mau cek yang ada di YouTube. Saya pengen lihat jawaban saudara seperti apa kira-kira, saudara ya. Ya, saya pengen lihat jawabannya di sini. Ya, saya mau ikut Yesus banyak. Yang di akun Facebook kayaknya masih ragu-ragu, saudara. Mau ikut apa enggak ya? Jalannya enggak enak gitu. Kalau toh di antara saudara pagi ini mengatakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau tanya ulang sekali lagi, yakin? Apa benar saudara serius menjawab saudara masih mau ikut Yesus? Karena sempit loh, jalannya sesak. Ini bicara jalan penderitaan. Dan saya mau kasih tahu, kalau saudara menjawab saya pokoknya mau ikut Yesus, saya tanya sekali lagi, apakah Anda tahu konsekuensinya ikut Yesus? Kalau Anda jawab saya mau ikut Yesus, tahu nggak konsekuensinya ikut Yesus? Kalau mau ikut Yesus, berarti Anda harus mengikuti jejaknya Dia, gembala kita. Itu konsekuensinya. Masih ingat nggak lagu anak-anak sekolah minggu pada waktu zaman dulu? Kalau Anda pernah sekolah minggu, pada waktu itu ada satu nyanyian yang sangat terkenal. Di dalam dunia ada dua jalan, tahu? Lebar dan sempit. Terus mana kau pilih? Cukup. Anda mau pilih yang mana dari pujian itu? Yang lebar apa yang sempit? Yesus sudah berkata, banyak orang lebih suka yang lebar tapi binasa, hancur hidupnya, terjun bebas hidupnya. Tapi yang sempit ujungnya itu kehidupan. Konsekuensinya ikut Tuhan adalah mengikuti jejaknya. Meskipun sempit aku ikut, meskipun menderita tetap aku nurut. Karena aku tahu ini jalan yang benar bagi hidupku dan keluargaku. Ini jalan yang benar buat bisnis usahaku. Ikuti jejak napak tilasnya langkah Tuhan. Meskipun sempit, tapi ternyata ujungnya hidup berglori. Hidup mengalami kemuliaan, mengalami hidup kemenangan. Tapi ujung awalnya sempit memang. Jadi Anda mesti mengerti ya. Kalau kita berkata saya mau mengikut Yesus, ternyata mengikut Yesus itu konsekuensinya mesti mengikuti jejaknya. Mari saya tunjukkan ayatnya. Konsekuensi ikut Yesus ya memang harus mengikuti jejaknya. Jejak yang benar, jalan yang benar. Anda gak usah khawatir. Kalau Anda ikuti jalannya gembala kita, Yesus Tuhan kita mau tergembala kita, jalan Tuhan gak pernah salah. Jalan kita yang suka salah. Amsal 14 berkata ada jalan yang disangka orang lurus. Wah ini benar di jalannya, ujungnya maut. Ternyata di ujungnya kita berkata gini, lah salah jalannya. Makanya saya mau berkata tegas kepada Anda, dalam hidup kesusahanmu, dalam masalahmu, jangan pilih jalan sendiri. Jangan pakai caramu sendiri, pakai caranya Tuhan, pakai jalannya Tuhan. Jalan Tuhan biar gak enak. Jalan Tuhan meskipun menyangkal diri, jalan Tuhan meskipun sempit, itu benar loh jalannya. Awalnya gak enak, ujungnya Anda menang, ujungnya berglori. Sebab jalan yang dituntun sama Tuhan, jalan benar itu memang penuh penderitaan, tapi Anda mengalami kemenangan. Saya pesan sama saudara, bagian poin pertama, jangan pilih jalanmu sendiri. Kalau kita pilih jalan kita, pasti kita pilih yang enak, yang manis. Kita pilih yang senang buat kita. Wah ini enjoy, ada Tuhan, ada hadirat Tuhan. Padahal belum tentu. Kita pikir yang gak enak, yang gak menyenangkan, kita pikir gak ada Tuhan. Malah Tuhan ada bersama kita. Saya mau tunjukkan konsekuensi kalau kita berkata, tidak peduli Pak Pendeta, pokoknya keputusanku mengikut Yesus, aku tidak mau ingkar ikut Yesus. Konsekuensinya ikuti jejak langkahnya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Ayo sama-sama kita membaca ayat ini. 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil,
Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jelas kan? Ini konsekuensi mengikuti Tuhan. Aku ndak mau ingkar Pak Pendeta. Pokoknya sekali ikut Yesus, aku ikut Yesus. Tahu konsekuensinya? Ikut Yesus itu artinya mengikuti jejaknya, langkahnya Tuhan. Dan dari ayat ini kita tahu jejaknya Tuhan adalah penderitaan. Langkahnya Tuhan, jalan yang dipilih itu langkah jalan yang sempit. Jadi Anda mesti paham pada bagian ini penting. Sebab ternyata jalan yang dipilih Tuhan itu jalan yang sempit, jalan penderitaan. Jejaknya Tuhan, jejak penderitaan. Dan kita disuruh ikuti jejaknya kalau kita mau ikut Dia. Dan menariknya dalam ayat ini ya, 1 Petrus 2, coba perhatikan sekali lagi ayat ini, saya mau baca, ini penting ayat ini. Ayat 21, sebab dikatakan apa? Sebab apa saudara? Untuk itulah dikatakan kamu dipanggil. Kita dipanggil untuk apa? Ada banyak selama ini pengertian kita hanya sebatas begini. Kita dipanggil untuk diberkati. Kita dipanggil untuk menerima nampung berkat Tuhan. Saya setuju. Saya sedang tidak ingin membantah kebenaran ini. Memang ini benar kok. Kita dipanggil untuk menerima berkat. Kita dipanggil untuk mengalami berkat mujizat yang luar biasa. Tuhan punya semua. Itu tak terbantahkan. Tetapi ternyata kita mesti bergeser, bertumbuh sedikit, punya cara pandang yang baru. Kita dipanggil bukan hanya untuk menerima berkat dan diberkati dan jadi berkat. Ayat ini berkata, kita dipanggil tujuannya begini, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya apa di sini? Kamu mengikuti jejaknya. Saya simpulkan, ternyata tujuan kita dipanggil oleh Tuhan bukan sekedar diberkati dan jadi berkat. Salah satu tujuan utama kita dipanggil adalah mengikuti jejaknya Tuhan, dan jejaknya itu adalah penderitaan. Saya ingin pagi ini Anda mulai punya cara pandang yang baru tentang yang namanya penderitaan. Seringkali kita orang Kristen begitu hadapi masalah, seringkali begitu hadapi penderitaan langsung tengking-tengking penderitaan. Kayaknya kita alergi gitu loh sama penderitaan. Kayaknya kita anti, aku orang Kristen gak mau menderita gitu. Padahal saya kasih tahu, Tuhan selalu menemukan orang-orang terbaiknya, menemukan orang-orangnya yang terhebat. Itu ditemukannya di jalan penderitaan, bukan di jalan kenyamanan. Saya ulang ya, Tuhan temukan orang-orang terhebatnya, terindahnya, ya, itu ditemukannya bukan di jalan kenyamanan, jalan penderitaan, jalan yang liku-liku, jalan yang terjal. Ada mau contoh? Banyak contohnya. Gideon misalnya, itu pahlawan Tuhan yang hebat untuk umatnya. Kapan dia muncul? Ketika krisis terjadi melanda Israel. Mereka dijajah oleh tentara Median yang kejam. Pertanian dibakar, hasil panen dirampas, sampai dibikin miskin. Muncul Gideon pada waktu krisis, berpengharapan pada Tuhan. Daud misalnya, kapan Daud muncul? Pahlawan Allah yang hebat, orangnya Tuhan yang hebat. Ketika Israel sedang krisis, muncul Goliat, semua ketakutan, semua kalah. Muncul orang hebatnya Tuhan. Engkau menghadapi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan. Muncul orang hebat yang percaya. Makin hebat krisisnya, makin hebat penderitaannya, makin hebat iman orang yang ditemukan Tuhan di situ. Yesus juga sama kan? Yohanes Pembaptis, Yesus di masa 2000 tahun lalu, itu krisisnya multidimensi. Itu krisisnya kompleks. Justru munculnya orang-orang lebih hebat, lebih luar biasa. Mari punya cara pandang yang baru tentang penderitaan. Saya percaya kalau gereja Tuhan, orang Kristen, Anda dan saya yang percaya pada Tuhan, kita punya cara pandang yang benar tentang namanya penderitaan. Wah, gereja Tuhan akan jadi hebat. Kekristenan kita, iman kita, keluarga kita, anak-anak kita akan jadi orang Kristen yang hebat di dunia ini. Ya, karena kita bukan takut sama penderitaan, bukan anti penderitaan. Ada penderitaan tengking-tengking. Saya mau bilang, justru di balik penderitaan itu ada sesuatu yang luar biasa.
Tuhan bekerja lewat itu. What amazing about suffering. Apa yang luar biasa dari penderitaan? Nanti saya tunjukkan. Mari punya cara pandang bahwa sebetulnya gini ya, kita disuruh mengikuti jejaknya Tuhan. Sementara jejak langkah yang dipilih Tuhan penderitaan. Kita ikut Tuhan, suruh ikuti Dia. Berarti di sini kita nangkep dong, yang namanya penderitaan buat orang yang ikut Tuhan itu biasa. Saya ingin pagi ini Bapak Ibu Saudara, bertumbuhlah dalam imanmu dengan cara pandang yang benar. Penderitaan itu biasa buat orang Kristen. Penderitaan itu adalah apa ya? Biasa banget, biasa gitu loh buat kita. Bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi di balik penderitaan memang Tuhan kerjakan sesuatu yang amazing. Keluar sesuatu yang luar biasa dari proses penderitaan kita hadapi. Jadi penderitaan itu biasa. Saya coba tunjukkan beberapa ayat. Penderitaan itu memang bagian kita kok. Sesuatu yang biasa. Filipi pasal 1 ayat 29. Yang pertama tadi dalam 1 Petrus 2:21 kita dipanggil itu memang untuk ikuti jejaknya menderita. Jadi biasa kan gitu. Saya tunjukkan ya. Dipanggil untuk menderita, tapi ini dikatakan dikaruniakan penderitaan. Mari kita lihat. Filipi 1:29 saya baca ya. Tolong perhatikan ayat ini. Dikatakan begini firman Allah. Sebab kepada kamu dikatakan apa? Dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan apa saudara? Juga untuk menderita untuk Dia. Ini keren loh ayat ini saudara ya. Luar biasa loh ayat ini. Dikatakan dalam ayat ini, sebab kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya. Jadi Anda dan saya itu mendapat karunia Tuhan bukan yang sebatas percaya pada Yesus. Memang kalau kita pagi ini bisa percaya pada Yesus, itu karunia Tuhan buat kita. Katakan amin. Kalau hari ini saudara dan keluargamu bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah karunia Tuhan yang hebat sama kita. Tapi ayat ini juga bilang, kita bukan cuma dikaruniai percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Kita juga dikaruniakan yang namanya penderitaan. Kita dikaruniakan namanya penderitaan, saudara. Menderita. Kalau dikaruniakan penderitaan, berarti penderitaan buat kita itu adalah hal yang biasa. Penderitaan buat kita itu adalah hal yang biasa banget gitu loh. Dikaruniakan. Saya percaya dari kata dikaruniakan penderitaan, ini karunia Tuhan, dikaruniakan. Gak sembarangan dong berarti penderitaan itu yang Tuhan izinkan kita lewati. Saya ingin berkata seperti itu kepada saudara pagi ini. Kalau penderitaan, kesulitan yang Tuhan izinkan datang, kesusahan, pergumulan hidup yang Tuhan izinkan datang kita hadapi itu ternyata diizinkan, dikaruniakan Tuhan. Berarti itu ada sesuatu yang luar biasa karena dikaruniakan dari Tuhan. Semua yang dikaruniakan Tuhan, diberikan Tuhan, itu di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa buat kita. Asal kita gak ngomel. Punyalah cara pandang yang benar pagi ini. Dia menuntun kita di jalan yang benar. Ternyata jalan benar itu jalan sempit. Jalan benar dituntun jalan penderitaan. Kadang-kadang sengaja Tuhan bawa kita di situ. Untuk apa? Untuk mengalami kemuliaan. Dikaruniakan penderitaan untuk mengalami itu, saudara. Makanya saya tertarik dengan kata dikaruniakan untuk menderita. Jadi sebetulnya penderitaan itu hal yang biasa. Bukan hal yang luar biasa. Loh aku Kristen kok menderita? Jangan kaget dong. Loh aku hidup Kristen berdoa melayani Tuhan kok ngalami susah? Loh kesusahan itu proses kok. Justru saya bertanya tanda tanya besar. Kalau orang Kristen gak ngalami penderitaan, semua kita ngalami itu. Memang Tuhan melatih iman kita, memurnikan kita, dikaruniakan. Jadi pesan saya begini, Anda jangan frustasi dulu. Jangan putus asa berkata, saya udah capek Pak, saya udah lelah hadapi penderitaan, kesusahan saya kok gak selesai-selesai. Jangan-jangan penderitaanmu itu sedang dikaruniakan oleh Tuhan. Anda bisa gak mulai ketik berkata, ternyata penderitaanku ini adalah karunia Tuhan. Bukan saya yang ngomong, firman yang bilang, Tuhan yang bilang, Alkitab yang bilang. Penderitaan kesusahan kita itu kadang-kadang dikaruniakan oleh Tuhan.
Bisa jadi kau mengalami karunia itu. Kita bukan dikaruniakan hanya untuk percaya saja, tapi menderita untuk Dia. Ini menarik. Ada karunia dalam penderitaan, ada kata karunia. Karena ternyata kalau Anda lihat gambar berikutnya, kata penderitaan ini menarik ya. Ketika saya belajar ini, saudara ya, saya sangat diberkati. Kata penderitaan dalam bahasa Yunani disalin dengan kata talaiporia. Talaiporia artinya begini, dilemparkan ke depan supaya semakin dekat dengan sasaran. Keren kan saudara ya? Jadi kalau penderitaan itu semakin berat, ada semakin dekat dengan sasaran, semakin dekat dengan jalan keluar, semakin dekat dengan pertolongan, semakin dekat dengan mujizat, semakin dekat dengan keajaiban. Karena penderitaan kita makin menderita, penderitaan kita itu adalah talaiporia. Bagaikan kita dilempar wing ke depan, semakin dekat dengan sasaran, semakin dekat dengan rencananya Tuhan. Makanya tidak heran Filipi 1 tadi katakan, penderitaan itu adalah karunia Tuhan. Pandanglah penderitaan sebagai karunia Tuhan. Makanya jangan ngomel. Saya ingin kita punya pemahaman yang bagus pagi ini, bahwa penderitaan itu adalah hal yang biasa buat kita. Kalau Anda berpikir, aduh kok luar biasa ya penderitaan, Anda akan stres, akan ada jalan dengan bongkok kehidupan ini. Kok berat ya hidup ini? Kalau Anda mulai berpikir cara pandang, kok berat ya penderitaan, Anda mulai ngomel. Anda mulai bersungut-sungut. Kenapa orang Kristen bersungut-sungut? Cara pandangnya gak betul tentang penderitaan. Makanya berkeluh kesah, gak terima, komplain rasa sama Tuhan. Tapi hari ini biarlah cara pandang kita benar di hadapan Tuhan. Selalu Tuhan menemukan orang-orang hebatnya itu di penderitaan, bukan di kenyamanan. Talaiporia, seperti dilemparkan ke depan, semakin dekat dengan yang namanya sasaran. Sasaran di sini adalah pertolongan Tuhan. Saya coba tunjukkan satu ayat lagi buat saudara. Sebetulnya kemuliaan seperti apa sih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Apa yang luar biasa maksud saya di balik penderitaan? Karunia apa di balik penderitaan? Itu lebih tepat. Mari renungkan baik-baik pagi ini. Jadi kalau pagi ini saudara sedang menderita, di balik penderitaan itu ada sesuatu yang luar biasa. Nah, apa sih yang luar biasa di balik penderitaan? Nah, saya ajak saudara masuk pada bagian ini. Kalau Anda ngerti ini, Anda gak putus asa. Kalau Anda ngerti ini, Anda akan bersyukur. Oh, ternyata punya tujuan ya saya penderitaan. Itu proses Tuhan buat kita. Apa yang luar biasa dari penderitaan? Yang nomor satu ada, lihat 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Catat ini ayat supaya Anda ngerti. Biasakan mencatat ayat. Apa yang luar biasa di balik penderitaan? Ayo sama-sama kita baca 1 Petrus pasal 4 di ayatnya yang ke-1, 2 dan 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Pendeta, apa yang luar biasa dari penderitaan? Karunia apa yang luar biasa di balik penderitaan? Membuat kita berhenti berbuat dosa. Penderitaan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, yang pertama karunianya adalah, yang luar biasa adalah membuat manusia, orang percaya, hamba Tuhan berhenti bikin dosa. Itu yang paling manjur. Bukan khotbah, bukan pengajaran mungkin yang bikin orang bertobat. Seringkali kesulitan penderitaan berubah hidup jadi luar biasa. Makin dipakai Tuhan, berhenti berbuat dosa, makin diberkati Tuhan, makin hebat deras berkat Tuhan menyerbu kehidupannya. Kenapa? Karena berhenti bikin dosa. Dia ngerti, iya ya Tuhan baik ya ternyata. Biasanya ketika orang jaya, orang sukses kerjaannya, sukses bisnisnya, wah lupa Tuhan, lupa gereja, lupa pendeta. Pendeta gak dipakai, pendeta gak butuh. Sorry kalau saya katakan pendeta, seringkali bagi orang yang lupa Tuhan cuma jadi ban serep loh pendeta. Iya kan? Tapi begitu dia ngalami persoalan penderitaan, bangkrut kerjaannya. Padahal kalau dulu jaya, jalan kayak orang salah bantal, tidur salah bantal, gini nggak bisa lihat orang, saudara. Gak bisa menghargai orang, gak mau lihat orang melengos. Tapi begitu dia misalnya sakit, gak bisa apa-apa, terpuruk bangkrut, gak bisa bangkit. Ketika ada
teman seiman datang atau hamba Tuhan datang, Pak, ayo didoakan ya Pak. Oh, ayo kita doa ya supaya engkau disembuhkan Tuhan. Terima Yesus sebagai juru selamat. Dulu nggak mau terima Yesus, dulu anti sama Yesus. Saya doakan ya supaya sembuh, saya doakan supaya dipulihkan, diberkati Tuhan. Iya Pak Pendeta, iya mari kita doa, dipulihkan sama Tuhan. Bertobat, berhenti bikin dosa, wah dipakai Tuhan luar biasa, makin diberkati Tuhan. Jadi nomor satu, ingat baik-baik, di balik penderitaan itu ada karunia. Di balik penderitaan itu ada sesuatu yang amazing keluar di situ. Apa? Membuat kita bertobat. Dan ketika kita bertobat, berhenti dari dosa, wah Tuhan pulihkan hidup kita. Tuhan pakai pelayanan kita dengan luar biasa. Tuhan semakin berkati hidup saudara. Penderitaan seringkali menyadarkan kita untuk memandang Tuhan. Tuhan, engkau luar biasa. Ternyata aku lemah, engkau dahsyat sanggup menolong aku. Itu saudara. Yang kedua, 2 Korintus pasal 4, saya baca ayat ini, ayat 8, 9, mestinya ayat 16, 17. Tapi saya pendekkan ini saudara ya, supaya waktunya nyampe. Saya hamba Tuhan, salah satunya saya senang sekali baca ayat ini. Senang saya baca ayat ini, karena mengingatkan supaya tetap kuat dalam Tuhan. Saya senang dengan ayat ini, sangat senang bahkan ayat ini. Dan saya berharap ayat ini pun menjadi kesukaan buat saudara. Saya baca ya, ayat 8 mulai. Dalam segala hal, Paulus katakan, kami ditindas. Namun dikatakan tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun dikatakan apa? Tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, brak rasanya hancur, namun tidak binasa. Ini luar biasa loh ayat-ayat ini. Ngalami penderitaan yang macam-macam, ditindas, ditekan, diperlakukan tidak adil, namun tidak terjepit. Ada kata namun. Saya ingin ya hadapi macam-macam penderitaan. Anda ini jadi orang Kristen kayak Rasul Paulus. Kita punya spirit semangat yang namanya namun gitu. Sekalipun ditindas, namun tidak terjepit. Wah, tetap semangat ini, punya pengharapan. Sampai dikatakan kami habis akal. Habis akal itu berarti kita ngalami masalah, kita ngalami kesulitan, sampai buntu jalannya. Anda sudah coba langkah ini, langkah itu, mediasi, coba langkah ini, tidak ada jalan. Minta bantuan pejabat, minta bantuan orang yang baik, minta ini, tidak ada jalan. Pernah tidak Anda mengalami masalah ini? Sampai buntu, sampai kita rasanya aduh Pak Pendeta putus asa, gak kuat, saya mau mati saja. Kok tidak ada jalan keluar? Rasanya habis akal. Meskipun habis akal tidak ada jalan keluar. Ada mesti punya iman spirit, namun tidak putus asa. Ini kan keren. Makanya saya bilang dari awal baca ayat ini, saya paling senang pendeta hamba Tuhan baca ayat ini, supaya mengingatkan aku tidak boleh putus asa, namun tetap percaya, namun tidak hancur, namun tetap menang. Bahkan dikatakan gini, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, tahu dihempaskan, kayak dilempar, diputar, dilempar, wing, nabrak tembok, brak. Rasanya mau hancur, namun tidak binasa, tidak hancur, tidak mati loh saudara. Namun, nanti kalau Anda baca di rumah ya, tolong ya, ayat yang ke-16-nya. Kami tidak hilang harapan, kami tidak putus asa, kami tidak tawar hati. Meskipun tubuh manusiawi kami semakin merosot, tapi rohania kami semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Itu ayat 16-nya. Kami tidak tawar hati karena namun tadi. Tetap percaya. Percayalah begini, penderitaan, kesulitan kita yang sulit itu bukan berarti mustahil. Kan saya suka ajarkan sama saudara, sukar bukan berarti mustahil. Sukar bukan berarti akhir segala-galanya. Sukar sulit bukan berarti gagal. Sukar sulit bukan berarti mati, kita enggak. Tiru Yunus, dalam perut ikan gak bisa apa-apa, tetap tutup mata, lipat tangan, berdoa, minta tolong pada Tuhan. Walaupun pikirannya berkata, mati aku, gak ada jalan. Karena memang gelap semuanya, gak ada pintu keluar, tertutup gelap. Meskipun mustahil gak mungkin dia hidup, Yunus tetap percaya. Buktinya apa? Dia lipat tangan berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Dia bertobat di perut ikan, dilepaskan. Dan dia dipakai luar biasa, bertobat seluruh kota Niniwe. Ada jalan kemenangan kan?
Kita baca 17. Sama-sama kita baca 17 yang di bawahnya itu. Ini ayat terakhir saudara ya. 2 dan 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau kita baca ayat ini penderitaan yang hebat loh, sampai habis akal, sampai putus asa, nggak ada jalan. Tapi Paulus berkata begini, sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini. Penderitaan gini, katakan penderitaan ringan, artinya begini, penderitaan itu biasa buat orang Kristen. Menderita, hadapi masalah itu biasa makanan kita. Tapi ingat, di balik setiap masalah itu melahirkan kemuliaan yang besar. Kemuliaan dikatakan yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tuhan tuh kalau bayar kemuliaan sama kita melebihi susahnya kita. Yang penting jangan ngomel. Yang penting cara pandang kita benar. Menderita susah itu biasa. Jadi kalau hari ini saudara merasa luar biasa penderitaan, enggak, ringan kata Alkitab. Ini firman yang bilang. Maksudnya adalah supaya kita punya cara pandang. Bukan berarti saya tidak mau tahu, tidak memahami masalahmu. Masalahmu secara manusia berat. Tapi kan saya bicara sudut pandang firman. Artinya kalau dikatakan ringan, Tuhan itu sanggup menolong saudara. Bahwa di balik penderitaanmu Tuhan bisa memberikan kemuliaan yang jauh lebih besar dari penderitaan kita yang sekarang. Mujizatnya, berkatnya, pertolongannya, keajaibannya itu lebih besar dibayar sama Tuhan dibanding penderitaan. Sekarang sudah boleh menderita, tapi yang penting terbuka mata imanmu terang, punya cara pandang yang benar. Ternyata di balik penderitaan, kalau Anda tetap ikuti jalan benarnya Tuhan, Anda akan lihat mujizat yang besar terjadi, kemuliaan besar yang terjadi. Itu tujuan Tuhan, menuntun kita kawanan domba gembalanya, dituntun di jalan yang benar. Jalan yang benar itu jalan yang sempit. Jalan benar, jalan penderitaan. Tetapi di ujungnya ternyata padang rumput yang hijau. Di ujungnya adalah apa? Kemuliaan yang lebih besar. Pesan saya pagi ini, kalau ada di antara saudara yang menghadapi penderitaan, mengalami kemerosotan secara jasmani, ternyata kalau Anda tetap percaya, ikuti jejak langkah Tuhan, tidak ingkar, tidak serong kanan, tidak serong kiri, mungkin sambil melelehkan air mata, jiwa rasa lelah, di sisa-sisa kekuatan kita tetap melangkah taat, ikuti gembala kita, ikuti langkah Tuhan gembala agung kita. Nanti pada waktunya Anda akan lihat, apa yang Anda lihat? Kemuliaan, mujizat, berkat, pertolongannya jauh lebih besar dibanding penderitaan kita. Selalu itu cara Tuhan. Makanya penderitaan itu adalah karunia. Pandang itu karunia. Bukan menyusahkan saudara, justru memberkati saudara. Tetap ikut pada tuntunan jalan yang benar Tuhan. Jangan serong, tetap taat sama Tuhan. Dan saya percaya, tahun ini akhir tahun sampai tahun depan, engkau akan mengalami kemuliaan, melihat kemuliaan yang besar. Tetap taat, ikuti jejak langkah Tuhan meskipun pikul salib saudara ya. Mari kita sama-sama berdoa.